Di video kali ini kita akan belajar bagaimana kita menyajikan kelas di Edlink. Yang pertama kita masuk dulu ke webnya Edlink, kemudian login menggunakan pilihan siakat. Sekali lagi kita gunakan pilihan siakat supaya bisa tersinkron antara data yang disiakat di Sevima dengan di Edlink. Jadi kita klik saja siakat, kita ketikkan nama kampus, ada pilihannya, kita pilih yang sudah ada, kemudian username-nya dan password-nya. Ya, setelah itu login, masuk. Nah, di menu ini ada beberapa tampilan. Yang perlu kita cermati adalah di ruang kelasnya. Jadi karena kelas ini sudah tersinkron, jadi dia sudah muncul. Tapi kalau kelasnya belum sinkron, kita masuk ke ruang kelas di pilihan ini. Kemudian kita sinkronkan. Ya, ada menu di sini sinkronkan. Tinggal klik saja, pilih periodenya. Periode sekarang 2020-2021 genap. Tinggal diklik saja semua kalau mau disinkronkan. Kemudian mulai sinkron kelas. Kalau sudah sinkron berarti tampilannya seperti ini. Kita bisa melihat pesertanya berapa dan jadwal. Jadi untuk mata kuliah penulisan karya ilmiah yang sudah mengurus KRS itu adalah 52 peserta dan seterusnya. Kalau sudah, kita masuk ke salah satu. Di sini saya contohkan yang penulisan karya ilmiah. Kita klik, di sini belum ada postingan karena memang belum ada diskusi. Kita akan masuk ke menu yang ini. Jadi ada 4 menu yang ada untuk mata kuliah ini. Jadi ada aktivitas pembelajaran, ada diskusi, anggota, dan laporan. Nah, kita masuk ke menu aktivitas pembelajaran. Di menu aktivitas ini karena sudah tersinkron, jadi dia otomatis terisi semua. Sesi 1 sampai dengan sesi 16. Jadi pastikan memang di siakat, di Sevima-nya sudah list pertemuannya sudah diisi secara lengkap. Untuk RPS-nya ini kita harus input lagi di Edlink karena tidak bisa dia ambil di Sevima, di siakat. Jadi kita input ulang tujuan instruksional umumnya. Nah, kita contohkan sekarang di sesi 1. Di sesi 1 ada kegiatan kontrak perkuliahan, penyampaian sistem perkuliahan, dan pemaparan materi dalam satu semester. Jadi di sini akan diupload RPS-nya kemudian dengan modul satu semester. Tapi kalau teman-teman punya modulnya per pertemuan bisa diupload di setiap sesinya. Nah, di sini masih kosong, jadi belum isi. Kita harus isi di dalamnya. Yang pertama, ini tujuan pembelajarannya belum isi, kita bisa ubah di sini. Kita lengkapi dengan tujuan pembelajaran. Kita tinggal copy paste saja pada RPS yang sudah ada. Jadi tujuannya kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Ya, kita simpan. Kalau sudah, kita masuk ke bahan pembelajaran. Jadi di bahan ini ada 4 aktivitas. Inilah materi, kuis kalau ada soal, kemudian tugas, dan video conference. Ini video conference langsung connect dengan Zoom. Karena kita sudah pakai Edlink yang versi Pro, jadi Zoom-nya juga bisa digunakan lebih dari 40 menit. Jadi tidak perlu lagi membuka kelas, tidak perlu lagi membuka Zoom, tapi kita buat langsung di Edlink. Kita coba materi, RPS termasuk bagian dari materi, jadi kita upload di materi. Ya, menu materi seperti ini, ada judulnya apa, kita taruh saja di sini misalnya RPS. Kemudian kapan materi ini dibagikan, kita klik boleh sekarang, boleh nanti. Kalau nanti berarti kita isi tanggal berapa, materi ini akan secara otomatis tershare ke mahasiswa. Centang beritahu semua anggota, ini tinggal diisi kalau memang ada gambar, ada video, ada dokumen. Di sini saya akan tambahkan di dokumen. Ya. Kemudian kita upload di menu tambah.
ditambah kemudian kita upload di sini misalnya RPS-nya ya. Kita klik open dan seterusnya. Karena tadi saya sudah buka, jadi saya uploadnya saya sudah buka tadi. Jadi saya centang di sini RPS. Kemudian modul. Jadi dua materi ini akan saya share di kelas. Ya. RPS dan modul. Jadi saya share satu kali saja. Kemudian kita bisa isi catatan di sini perintahnya. Silahkan dibaca RPS dan modul perkuliahan. Ya. Di catatan ini bisa diisi lebih panjang ya. Kemudian kita save, simpan bagian atas. Kalau sudah tersimpan, nanti di sini sudah muncul materi sesi 1 ada RPS dan modul, kemudian dokumennya ada 2. Nah, untuk kita melihat apakah memang sudah tampil, kita klik lagi di sesi 1, tampilannya seperti apa. Ya, ini RPS dan modul sudah muncul di sini. Ya. Kemudian kita bisa buat bahan lainnya. Kita klik lagi, kita bisa membuat bahan lainnya. Di sini saya akan membuat untuk tugas. Ya, sudah muncul. Ini tulisannya adalah tugas. Kita bisa ganti dengan menu diskusi, karena di materi yang di add link ini, untuk diskusi tidak ada. Yang ada hanya kolom komentar saja nanti. Karena kolom komentar kita tidak bisa berikan penilaian, jadi agak sulit. Jadi kita bisa gunakan menu tugas, tetapi isinya adalah diskusi. Jadi mereka nanti akan mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan materi. Kita isi saja sekarang, beritahu semua anggota, kemudian diskusinya apa, kita bisa isi di sini. Kita isi diskusi 1. Nah, di catatannya kita tuliskan apa yang mau mereka diskusikan. Misalnya, diskusikanlah materi pertemuan, diskusikanlah materi setiap pertemuan. Materi mana yang dianggap paling menarik untuk dibahas. Sertakan dengan alasan kalian. Ya, misalnya kita buat diskusinya seperti ini. Kita tinggal simpan saja. Kalau sudah, nanti tampilannya kita bisa cek lagi di sesi 1. Kita klik saja sesi 1. Nah, tampilannya ada 2. Ada RPS dan modul dan diskusi. Ya, jadi ada 2 tampilan di sini. Kemudian kalau kita ingin memberikan tugas, bisa kita berikan tugas di sini. Tambahkan lagi 1 aktivitas pembelajaran, yaitu kembali buat bahan, kemudian klik tugas. Ya, menu untuk tugas sudah kita buat. Kita tulis saja di sini tugas 1. Kemudian bagikan sekarang, beritahu ke semua. Kemudian tugasnya buat apa, kita tuliskan di sini. Misalnya tugas yang saya tuliskan di sini, buatlah ringkasan dalam bentuk resume dan seterusnya, di mana tugas ini dikumpul di menu tugas di sesi kedua. Jadi di sesi 1 di sini tugasnya, perintahnya hanya mereka menuliskan sebuah resume yang mereka akan kumpulkan di menu tugas di sesi yang kedua. Jadi sesi 1 kita tidak berikan penilaian pengumpulan tugas. Kemudian kita simpan. Ya, tampilannya nanti seperti ini. Ada 3 aktivitas untuk pertemuan 1, RPS dan modul. Jadi mereka bisa baca, mereka bisa download, diskusi,